kegiatan sidang offline besok. Himbauan sebaiknya para pendukungnya tidak usah datang ke sana, ya. Tidak usah datang ke sana, nanti malah lagi melanggar protokol kesehatan. Komisi Yudisial meminta kepada tim penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim serta menjaga tata tertib persidangan. Bahwa ini sidang terbuka untuk umum, tapi dengan pembatasan. Jadi ruang sidang itu kan terbatas untuk pengunjung itu tidak lebih dari 20. Ya apabila misalkan simpatisannya mau masuk, tetapi sudah tidak ada lagi ya, kita sampaikan agar menunggu di luar aja. Nanti digelar hal-hal tersebut, misalkan ada kerumunan atau ada penumpukan orang, ya kami hanya memantau dan melaporkan kepada majelis hakim. Nanti yang akan bersikap menentukan apakah ini dilanjutkan atau tidak, ya karena ini sudah kewenangan majelis hakim, ya majelis hakim yang akan menentukannya berdasarkan perkembangan dan laporan-laporan dari kita dan juga dari masyarakat. Kami mencegah kerumunan dan melakukan podcast. Itu juga konten dari Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga itu semua menjadi dasar kami untuk bertindak. Ya, mencegah kerumunan, menghimbau, sampai nanti mungkin melakukan swab antigen di pos-pos kesehatan yang sudah disiapkan di dalam maupun di sekitar lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ketika eskalasi meningkat, tentu pemberlakuan SOP itu akan dilaksanakan. Ya, dan itu memang prosedur tetapnya sudah ada. Tapi itu meningkat sampai terusut, tentu kita juga akan melakukan tindakan yang terukur, yang sesuai dengan aturan, ya, dengan tetap mengedepankan edukasi, humanis, dan Artinya kegiatan sidang offline besok. Himbauan sebaiknya para pendukungnya tidak usah datang ke sana, ya. Tidak usah datang ke sana, nanti malah lagi melanggar protokol kesehatan, ya. Mari kita ikuti Kalau misalnya proses saja. masih ada yang nekat datang ke sana, tindakan dari kepolisian gitu. Langsung diapain? Komisi Yudisial meminta kepada tim penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim serta menjaga tata tertib persidangan dalam mengikuti setiap proses pemeriksaan di persidangan. Lalu yang ketiga, Komisi Yudisial meminta kepada tim jaksa penuntut umum agar mewujudkan terselenggaranya persidangan yang tertib dan aman dalam menjalankan fungsinya. Keempat, Komisi Yudisial meminta kepada semua pihak terkait yang meliputi antara lain organisasi advokat, pihak kejaksaan, pihak rumah tahanan, pihak kepolisian, dan pimpinan lembaga peradilan untuk secara bersama-sama mendukung terlaksananya persidangan baik fisik maupun elektronik yang fair, aman, tertib, dan mengindahkan protokol kesehatan. Persidangan nanti akan ada dua kan, satu pengamanan terhadap pengamanan sidang, kedua adalah pengamanan sidang terhadap protokol kesehatan. Nah, mengenai protokol kesehatan pastinya nanti berkoordinasi juga dengan Satgas Covid bagaimana penanggulangan apabila terjadi kerumunan, karena ini sudah di luar kewenangan kami. Nanti mungkin yang lebih dapat menjelaskan adalah kepolisian. Karena kami di sini hanya akan menyidangkan di dalam ruang sidang atau di area Pengadilan Negeri Timur. Mengenai nantinya adanya kerumunan atau ada penumpukan massa atau nanti adanya pelanggaran terhadap prokes, itu nanti sudah di luar kewenangan kami dan akan menanggung jawab terhadap. Sidang kemarin itu kan ditunda untuk digelar kembali pada hari Jumat.
Ya. Jadi hari Jumat nanti yang akan digelar itu 4 atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat. Jadi semuanya 4. Sedangkan 2 lagi yang majelis hakimnya Pak Kaswanto belum ditetapkan apakah secara online atau offline karena belum diajukan permohonan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Jadi di Jumat itu juga kita masih melihat yang pasti sudah 4 berkas disidangkan secara offline, 2 lagi menunggu hari Jumat itu berdasarkan keputusan atau penetapan dari majelis hakim. Yang pasti sidang ini kan agak berbeda daripada sidang periode sebelumnya karena terdakwa akan dihadirkan di persidangan. Ya. Karena dihadirkan di persidangan mungkin juga proses juga akan berbeda juga terhadap pengaturan-pengaturannya. Dan juga karena terdakwa hadir di persidangan, artinya juga kan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga akan menyiapkan ruang tahanan untuk terdakwa atau para terdakwa untuk transit sebelum sidang dimulai. Artinya persiapan-persiapan itu juga akan perlu dikoreksi dan juga akan ditinjau sesuai dengan prokesnya nanti. Akan kita sediakan lah mungkin layar atau TV di depan atau di lobi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Karena setelah terdakwa ini dihadirkan di persidangan, layanan streaming YouTube yang seperti yang sudah kita share pada sidang-sidang sebelumnya akan kita tutup. Menurut pasal 59 KUHP bahwa hakim memerintahkan kepada para saksi agar jangan saling berhubungan sebelum memberikan sidang. Nah, kalau kita share kan dilihat para saksi, Mbak. Nanti akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Bahwa ini sidang terbuka untuk umum, tapi dengan pembatasan. Jadi ruang sidang itu kan terbatas, pengunjung itu tidak lebih dari 20. Ya apabila misalkan simpatisannya mau masuk tetapi sudah tidak ada lagi, ya kita sampaikan agar menunggu di luar aja. Di luar juga kan nanti akan kita sediakan layar atau TV. Yang pasti memang di dalam ini kita juga tidak sendiri, Mbak, ya. Nanti akan kita juga koordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini adalah Polri, di mana kita di Jakarta Timur akan kita koordinasi dengan pihak Polres Jakarta Timur. Bagaimana penanganan, bagaimana nanti tindak lanjut prokesnya, karena di situ kita koordinasikan semua. Karena di sini juga kan ada juga tentang pengamanan protokol kesehatan. Artinya tidak untuk pengamanannya nanti akan coba kita koordinasikan di luar wilayah itu bukan kewenangan kita lagi untuk melakukan misalkan tindakan atau aturan. Tapi memang ini ada kaitannya dengan sidang tersebut, makanya perlunya koordinasi. Bagaimana nanti pengaturannya nanti lebih lanjutnya kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Baik, jadi betul pada waktu terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara offline, di dalam permohonan juga dilampirkan bahwa ada surat pernyataan, ya, pernyataan dari mereka untuk bersidang ini mereka tertib dan melakukan tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam prokes dan juga tidak ada kerumunan. Akan tetapi kalau di dalam persidangan nanti digelar hal-hal tersebut, misalnya ada kerumunan atau ada penumpukan orang, ya kami hanya memantau dan melaporkan kepada majelis hakim. Nanti yang akan bersikap menentukan apakah ini dilanjutkan atau tidak, ya karena ini sudah kewenangan majelis hakim, ya majelis hakim yang akan menentukannya berdasarkan perkembangan dan laporan-laporan dari kita dan juga dari